Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Fazliati dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf semester 5 JN Langsa. Insyaallah hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari zakat, hukumnya berzakat, dan apa sih hikmahnya berzakat. Nah, menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Nah, setiap umat Islam itu hukumnya wajib untuk membayar zakat apabila sudah mencapai nisab. Nah, keuntungan zakat itu salah satunya mensucikan harta kita dan mensucikan diri kita dari harta-harta yang harus dikeluarkan. Nah, sedangkan orang yang menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Hukum zakat dalam agama Islam itu wajib. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardhu ain atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, puasa, dan haji yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Macam-macam zakat ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa, zakat mensucikan diri kita, dan ada zakat mal, yaitu zakat harta. Zakat fitrah itu dikeluarkan oleh seseorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Boleh dikeluarkan secara uang ataupun beras. Nah, kalau zakat harta ini diwajibkan dikarenakan adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitik beratkan kepada hartanya, bukan si pemiliknya. Dari segi macam-macam, zakat mal dapat dikategorikan menjadi ada beberapa zakat, yaitu zakat emas dan perak, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat hasil pertanian dan perkebunan, zakat perikanan, zakat pertambangan, zakat hasil peternakan, zakat pendapatan jasa, dan zakat ikas. Syarat kekayaan yang wajib dizakati itu apa sih? Yang salah satunya ada milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, tidak ada hutang, dan berlalu sudah 1 tahun. Syarat wajib mengeluarkan zakat itu antara lain yang pastinya beragama Islam, merdeka, balik, berakal, dan sampai nisab. Nah, tujuan berzakat salah satunya untuk menghindari si muzaki dari sifat kekikiran, harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, membersihkan harta, menumbuhkan keberkatan atau keberkahan pada harta yang dizakatinya. Fungsi zakat antara lain sebagai sarana penyangga kerawanan sosial, sebagai sarana pemuliaan manusia, sebagai sarana konsolidasi umat, sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan, sebagai sarana pemberdayaan umat, sebagai pendorong perbangkitannya ekonomi umat, sebagai penghargaan terhadap kinerja. Golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8, yaitu ada orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, riqab, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Golongan yang tidak berhak menerima zakat itu antara lainnya orang kaya, orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya, orang kafir dan memerangi Islam, orang murtad dan bukan orang muslim, istri atau ibu ke atas dan anak nasab ke bawah yang menjadi tanggungannya, dan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Beberapa faktor penghambat zakat itu antara lain sebagai umat Islam belum mengerti apa itu zakat mal, yang dikirainnya zakat itu adalah zakat fitrah saja yang dikeluarkan 2,5 kg beras yang dibayar menjelang Idul Fitri saja. Selanjutnya, zakat termasuk rukun Islam tetapi belum diperlakukan sebagai rukun Islam lainnya seperti sholat, puasa, dan haji. Terus yang ketiga, dikiranya zakat hanya bermanfaat bagi si penerima saja, sedangkan yang mengeluarkan zakat tidak dapat apa-apa, sedangkan yang mengeluarkan zakat itu mendapatkan keberkahan dan mensucikan hartanya dan berpahala. Selanjutnya, perintah Allah untuk menunaikan zakat. Nah, setidaknya 26 ayat Al-Quran menyebutkan perintah sholat beriringan dengan perintah zakat. Hal ini menunjukkan adanya korelasi hubungan antara ibadah sholat dengan zakat.
seutama-utama ibadah badaniyah adalah sholat, dan paling utama ibadah maliyah adalah zakat. Sehingga meninggalkan perintah zakat sama dengan hukumannya dengan meninggalkan sholat. Jadi kita sebagai umat muslim wajib berzakat apabila sudah mencapai nisabnya. Nah, zakat tidak merugikan, dan malah zakat itu menambah rezeki kita ketika kita telah mengeluarkannya. Karena sebagian dari harta kita 2,5% itu ada harta yang harus dikeluarkan untuk orang lain. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.